Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak ibu hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan Allah, yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah, yang dibahagiakan oleh Allah mulai di dunia, mudah-mudahan terus bahagia pula di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas bermacam-macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali, tidak terhitung. Maka kita mensyukurinya, mengucapkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, itu sekurang-kurangnya. Dan tak lupa pula kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan susah dan payah waktu itu manusia mencari pelindungan. Mudah-mudahan Rasulullah SAW datang menolong kita, dimintakannya tolong kepada Allah. Jadi kita dapat syafaatlah pertolongan. Baik nanti di mahsyar maupun di sirat, hingga kita sampai nantinya ke tujuan akhir, surga. Tempat cuma dua, surga dan neraka. Kalaupun yang balance 50-50 berada di pagar antara surga dan neraka. Pada ibu yang saya hormati,
kajian kita tentang akhlak. Yang akhlak ini penting, termasuk akhlak baik itu tawadhu. Tawadhu tentu lawannya takabur, sombong. Di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 yang saya baca tadi, Allah menyampaikan kepada hambanya, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Kalau kita lihat dari bahasa Arab, khaddun itu artinya pipi. Kalau wajahun baru wajah kan. Di situ bunyi ayatnya wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kau palingkan pipimu daripada manusia. Lalu diterjemahkan itu jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Kenapa begitu? Karena pipi itu letaknya di depan, ya kan? Biasanya orang yang memalingkan wajah bila ketemu dipaling, wajah tak nak nengok. Kira-kira ada masalah enggak orang? Dia bermasalah tuh. Nah, lah orang ini pula nih buang muka dia gitu kan? Nah, gitu tuh maksudnya. Ada masalah berarti itu. Atau mungkin alah orang ini katanya kan, wala tus'i khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Maraha beda dengan maraha. Maraha artinya angkuh tuh Pak. Bahasa kita lihat marahainya itu lain, enggak boleh. Jangan kau jalan muka bumi ini dengan angkuhnya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang angkuh lagi menyombongkan diri itu. Itu pernyataan Allah. Lalu siapa yang mengambil sombong angkuh itu, Allah murka. Marah Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Nah, kan? Tidak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang ada dalam hatinya misqalu dzarratin min kibir, setimbang zarrah sombong. Nah, gitu. Sikit aja tak masuk surga. Ngerinya Pak. Mudah-mudahan kita dapat membuang sombong itu. Karena sombong itu pakaian Allah. Allah yang berhak sombong. Sering kita dengar di dalam Asmaul Husna, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Ya, Al-Mutakabbir itu Allah. Dia yang berhak sombong. Selain tidak ada berhak sombong. Manusia tidak coba-coba sombong. Fir'aun, alah tenggelam di laut, mati. Mengaku diri Tuhan. Qarun sombong, Allah benapkan ke dalam tanah. Raja Namrud sombong, Allah utus nyamuk menggigitnya. Nyamuk aja gigit. Ada lagi seorang raja yang terkenal, Iskandar Zulkarnain, ya kan? Bukan Abdurrahman Iskandar lain. Iskandar Zulkarnain
yang kekuasaannya seperdelapan bumi dimilikinya, matinya adalah digigit nyamuk. Bayangkan ya. Jadi tidak boleh kita tadi menyombongkan diri. Makanya jadilah kita orang yang tawadhu, orang yang rendah diri. Kata Nabi, man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu karena Allah, rafa'ahullah. Allah angkat orang derajatnya. Jadi kalau kita rendah diri dengan orang baik, tidak ada semua dia, itu nanti Allah angkat derajat di sisi Allah. Sebaliknya waman takabbara, siapa yang menyombongkan diri, wada'ahullah, Allah hempaskan, keprosok dia. Nah, gitu kan? Jadi kita bisa pilih lah. Maksudku itu bisa pilih lah pemimpin kita mana kira-kira orangnya, kan gitu. Bapak bisa mati untuk menjadikan diri kita bisa tawadhu, bagusnya kita mengambil nasihatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, pimpinan waliullah. Ini ulama sepakat bahwa pimpinan waliullah itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang karomahnya luar biasa. Kalau beliau berceramah di tengah lapang, hari mau hujan, suruhnya hujan, kau pindah ke sana. Pindah hujan. Ini luar biasa. Kenapa? Si Abdul Qadir kisahnya kalau malam dia tuh tidak ada tidurnya, beribadah kepada Allah. Wajar dapat karomah kan? Wajar enggak? Wajar. Tidak ada tidurnya. Berzikirlah malam, membaca Quranlah dia malam, kemudian lagi sholat malam, terus saja. Kadang ngantuk le Ustaz. Ini sudah di luar akal, Pak. Jangan bercerita ngantuk ya dia. Ini sudah di luar akal ya. Kalau karomah ini sudah di luar akal, Pak. Jangan kita pikirkan kalau kita aku tidak percaya. Nah, bisa orang seperti itu kan, tak percaya. Kemudian lagi kalau beliau berceramah, orangnya puluhan ribu. Waktu itu tidak ada sound system seperti ini, buat suara. Di sudut manapun yang duduk itu sama dengan duduk di depan ini, mendengar suaranya. Masuk akal? Tak masuk akal. Banyak kalau karomahnya tidak masuk akal. Bapak hormati, mukjizat yang terbesar kata almarhum Kiai Haji Ahmad Bakri adalah dia bisa menghidupkan orang yang telah mati biiznillah. Selesai si Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan ceramah, beliau katakan, siapa kira-kira di sini yang ingin kabul kehendaknya bisa berdoa melalui saya, katanya. Artinya wasilah beliau, tolong Tuhan doakan aku, gitu kan? Kan sering orang tuh minta tolong doakan ya. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Maka selesai ceramah adalah perempuan mendatangi. Kata perempuan itu, Tuhan tadi mengatakan Tuhan bisa menolong, menyampaikan doa kepada Allah. Aku ingin betul. Apa hajat? Kata perempuan itu, tolong sampaikan
mintakan kepada Allah, hidupkan lagi suamiku. Nah, ini kan tidak gampang nih Pak. Minta hidupkan suamiku. Akhirnya Syekh Abdul Qadir sholat 2 rakaat, kemudian dia pun melayang terbang ke atas menjumpai malaikat maut. Mana nyawa-nyawa yang kau cabut tuh? Kembalikan ke bumi. Kata malaikat maut, siapa pula yang berani-berani begini nih? Mana kau simpan? Kisahnya berkantong, katanya malaikat maut ada di kantong ini kau simpan roh manusia itu. Bawa sini, kata Syekh Abdul Qadir. Tak mau. Ditariknya lah kantong itu, berserakanlah roh manusia. Artinya hidup manusia semuanya. Waktu itu. Nah, ini malaikat maut mengadu pada Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang satu ini kelewatan betul ini. Nyawa orang habis terhambur semuanya. Kenapa hamba-Mu yang satu ini berani betul? Kata Allah, hambaku yang satu ini pangkatnya tinggi daripada engkau. Nah, kepangkatannya tinggi daripada engkau, wahai malaikat maut. Jadi bagaimana nyawa orang berserakan itu? Mereka hidup semua, cabut kembali kata Allah. Tapi yang satu yang diminta perempuan itu jangan dicabut, hidupkan. Turunlah Syekh Abdul Qadir mengatakan pada ibu tuh, Bu, pulang cepat, bawa keluarga, bongkar kuburannya, suamimu hidup. Hidup. Ini mukjizat terbesar. Nah, beliau ini yang mengatakan kalau ingin dia orang tawadhu, apabila kita bertemu dengan sekitar 7 macam manusia, jangan engkau mengatakan dirimu lebih hebat daripada mereka yang 7 itu. Kita dalam hidup ini tetap bertemu paling kurang 7 macam manusia. Pertama orang alim, itu kita temui itu kan sehari-hari kita. Yang kedua orang kaya, orang sugih. Yang ketiga temu orang tua. Yang keempat bertemu orang muda. Yang kelima bertemu anak-anak. Yang keenam bertemu orang gila. Yang ketujuh bertemu orang non muslim atau kafir. Itu kita temui kan setiap hari itu. Kata beliau, bila kita ketemu dengan orang ini, jangan kau sekali-kali mengatakan dirimu lebih hebat pada mereka. Nah, itu supaya mau tawadhu tadi. Bila bertemu dengan orang alim, apa kata kita? Aduh, luar biasa lah bapak ini. Aku tidak bisa lah seperti bapak ini. Begitu kita katakan. Jangan menjengkali orang. Allah, berapalah ilmumu Tuhan? Belum seujung kukuku lagi ilmu. Ada yang kacau ini. Aku tahu lebih pada dia. Ada nak manusia begitu? Nah, padahal semua kita ini sealim-alimnya sebenarnya tak banyak tidak ilmu dikasih Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kamu diberi ilmu kecuali sedikit saja. Jadi artinya bila kita bertemu dengan orang yang berilmu, kita katakan, moga aku macam dia, alim orang ini. Walaupun umpamanya orang mengatakan dirinya itu alim. Kita contohkan 2 orang ulama besar, Imam Malik bin Anas dengan Imam Abu Hanifah. Bertemu berdua, mereka saling bertanya jawab. Apabila Abu Hanifah nanti menanyanya Imam Hanafi, Imam Malik menjawab. Bila Imam Malik bertanya, Imam Abu Hanifah menjawab. Berdiskusi. Waktu itu ada seseorang yang menyaksikan namanya Imam Al-Lais bin Sa'ad. Mulailah Imam Hanafi bertanya tentang fikih kepada Imam Malik. Maka saat itu Imam Malik menjawabnya sampai bercucuran keringat menjawabnya. Dengan kehati-hatian menjawabnya. Sudah, kata Imam Hanafi, sudah. Jadi jawab. Nah sekarang giliran
Imam Malik bertanya Imam Hanafi, bertanya lagi Imam Malik kepada Imam Hanafi tentang masalah fikih. Sampai merah wajahnya Imam Hanafi itu menjawabnya. Yang satu berkeringatan, yang satu merah wajahnya. Selesai mereka berdiskusi, Imam Al-Lais nanya satu persatu. Kata Imam Al-Lais, wahai Tuan Guru Imam Malik, kenapa sampai bercucuran keringatmu menjawab tanyaan Imam Hanafi? Apa kata Imam Malik? Belum pernah aku jumpai orang bertanya seberat pertanyaannya. Bukan main hebat Imam Hanafi itu. Aku terus terang aja, aku menyerah dengan dia. Hebat betul dia. Kemudian bertanya lagi Imam Al-Lais kepada Imam Hanafi, kenapa wajahmu sampai merah? Menjawab pertanyaan Imam Malik, demi Allah, kata Imam Hanafi, belum pernah kujumpai orang yang secerdas Imam Malik itu. Pertanyaannya ampun beratnya, maka sampai merah wajahku. Satu pun tidak ada yang mengatakan aku lebih hebat, tidak ada. Masing-masing mengatakan dia luar biasa, dia luar biasa. Ada tidak mereka mengatakan aku hebat? Tidak ada. Kenapa? Mereka ingin menjadikan diri tawadhu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, kan gitu. Yang kedua, bila kita bertemu dengan orang kaya, maka kita katakan beruntungnya orang ini. Bahwa tegaknya dunia ini pun karena adanya dia. Kan dunia ini tegaknya ada 4 pilar, Pak. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia ini ada 4 macam. Pertama bi ilmil ulama, ada ilmunya ulama. Yang kedua bi adlil umara, ada keadilan pemimpin. Yang ketiga sakhawatul aghniya, adanya orang-orang kaya yang dermawan. Yang keempat adalah bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir. Dunia ini kalau orang-orang fakir mendoakan tak senonoh, orang-orang fakir itu dizolimi semua berdoa dia, kacau dunia ini, Pak. Makanya kita harapkan orang fakir itu doanya doa yang baik-baik gitu. Insya Allah kalau orang kaya menyantuni orang-orang fakir itu doanya baik tuh. Tapi kalau disia-siakan mereka itu semua, awas doa mereka dimakbulkan Allah. Bahaya negeri ini. Jadi salah satunya dunia ini tegaknya adalah sakhawatul aghniya, adanya dermawannya orang-orang kaya. Maka beruntung kita katakan orang kaya tadi. Dia bangun rumah, satu rumahnya dibangun, satu rumah tahfiz dibangunnya, satu lagi tempat majelis taklim sekaligus menghidupi majelis taklimnya, yang satu lagi bikinnya tempat orang-orang jompo, yang satu lagi dibikinnya tempat kuliner, mengasih orang-orang makan yang kelaparan. Bagusnya mereka itu. Tentu bagus. Ini sekarang ada yang sangat viral sekarang ini. Di Tangerang kalau nggak salah saya itu. Namanya Richard Theodori. Richard Theodori. 29 tahun umurnya. Punya kuliner banyak, tempat makan. Dibuatnya satu tempat makan yang luas, digratiskannya di situ sampai 300 porsi, sampai 500 porsi setiap hari. Ditanya, diwawancarai, kau siapa sebenarnya? Saya seorang biasa saja katanya. Kenapa engkau lakukan ini? Aku tidak ingin melihat ada orang kelaparan. Nah, kan? Bukan dia caleg, bukan apa. Dia ingin orang jangan lapar saja. Bagusnya luar biasa. Jadi kalau kita bertemu orang kaya, aduh beruntung orang kaya, rendah diri kita kan, gitu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ketiga kata beliau, bila kita bertemu dengan orang tua, maka kita katakan, Bapak ini beruntunglah hidup, umur dipanjangkan Allah, berarti banyak ibadahnya. Saya belum bisa seperti di Bapak ini. Mungkin umurku tidak sampai dengan dia, beruntung. Begitu kita melihat. Kita lihat kebaikan aja orang terhadap orang tuh. Nah, baru kita tuh akan menjadi nantinya tawadhu. Apabila kita melihat anak muda, apa kita katakan? Kau anak muda masih beruntung engkau. Kenapa? Karena Nabi bersabda,
Syabun nasa fi ibadatillah, seorang pemuda yang taat ibadah kepada Allah, dia akan mendapat pelindungan di akhirat nanti. Langsung Allah yang melindunginya. Yauma la zilla illa zilluh. Waktu itu tidak ada perlindungan Allah. Anak muda yang rajin ibadahnya, Allah akan janjikan Allah pelindungi nanti di padang mahsyar. Beruntung anak muda. Anak muda kalau dia sholatkah, itu gerakannya pas. Kenapa? Karena dia ruku itu tak ada sakit belum. Rata di rukuknya gini nih. Kalau kita yang sudah agak tua dan rukuknya agak gini sedikit, kenapa nih? Ini belakang udah kena osteoporosis. Tulang belakang ini mulai sakit dah. Nah, di sana. Gini kan? Nanti kalau sudah sujud, itu bukan lagi sempurna turunnya, berbunyi dah. Tangan bot sudah tuh kan. Ini tidak kuat lagi nih. Tapi kalau anak muda, nah dia bisa berjuang, perjuangan subuh, dia turun sana sini. Nah, beruntung anak muda tuh kan. Kalau dia tegak menyampaikan ceramah, tidak perlu pakai kacamata lagi. Kenapa? Masih nampak. Saya kalau dibuka kacamata nih, baca ini, mana bisa yang baca Pak? Ada pasang ini barulah nampak sih kena. Ini pun dah mulai tak benar juga pula dah. Jadi kalau sampai dah ini tak benar lagi ya payah dah. Ya, ada juga kacamata ini sebab salah kan, dipasang kacamata sama aja kan, tidak mempan lagi, ada kacau dah tuh kan. Nah, jadi ke sekarang kalau tinggal kacamata apa yang bisa buat? Kalau dulu waktu kita kuliah dulu mau baca gitu no, tanpa kacamata mau bisa gitu. Sekarang lah sama aja semuanya tuh. Nah, bergaris aja gitu. Terasa sudah rupanya kalau sudah umur 50 ke atas ini kan. Beruntung kalau anak muda tuh matanya tajam masih gitu. Nah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kita melihat anak-anak, apa kita katakan pada anak-anak? Luar biasa anak-anak ini. Kenapa? Ya tidak berdosa dia. Lari dia sini sana dia lari. Tidak ada dosanya. Anis sobiyyi hatta yahtalim. Mulai dia anak-anak bayi sampai dia berakal, itu tidak ada dosanya. Andai kata dia meninggal, itu tidak ada dosanya. Dia masuk surga. Sementara kita nih udah lama hidup dah. Anak-anak bayi itu kayak Honda baru. Honda baru itu mengkilat masih. Tidak ada apanya nih. Kalau kita ini udah Honda buntut. Honda butut. Ini yang terkelopak lah sudah. Inilah yang ini. Yang jalan minyaknya lah yang tak sempurna lagi. Yang ngengkolnya lah berpuluh kali tidak hidup. Payah sudah. Kenapa? Udah tak dibersihkan. Apalagi tak dibersihkan. Oh tak diganti-ganti dalamnya. Bisa hang. Nah, dibiarkan aja. Tidak ada dipoles-poles. Artinya tidak ada bertaubatnya gitu. Susah lah udah kita. Anak-anak beruntung dia. Beruntung. Kalau bisa kembali beranak, kembali beranak. Kenapa? Tak berdosa. Dah 5 udah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau melihat yang ke-6 orang gila, sekalipun orang gila jangan kau katakan kau lebih hebat daripada orang gila. Nah, begitu. Biar kau tawadhu. Kenapa? Orang gila itu tak ada berdosa. Sementara kita yang waras ini, yang mata bisa melihat, telinga mendengar, pikiran masih bisa waras, kita berdosa. Tidak ada jaminan tak berdosa. Karena Nabi menyebut kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Andai kata ada orang terlahir ke dunia ini langsung dia gila, 70 umurnya meninggal dunia itu surga langsung dia. Kita bisa masuk neraka. Kenapa? Ngejek dia. Menghulutinya. Nah, orang gila gitu kan. Kita malah berdosa. Karena dikatakan dalam hadis, anil majnun hatta yaqila, dari dia mulai dia gila sampai dia berakal, itu tidak ada dosanya. Kau mengatakan kau hebat dari dia, apanya hebatnya engkau? Malah kita kalau membiarkan dia nanti membuka auratnya, kita biarkan saja, kita tidak mau menutupnya, kita kena. Ayo. Nah, susah kita buatnya kan? Karena kita berakal. Karena tahu ketemu orang gila nanti dibukanya auratnya. Itu kalau misalnya perempuan, ibu-ibu cepat ujakan baju tuh.
Kalau laki-laki itu juga kita cepat. Dibiarkan pula tuh ketawa pula kita melihatnya. Dipoto pula lagi parahnya kita. Dipoto pula lagi tuh. Aneh. Ini macam tadi saya lihat di YouTube apa nih? Orang sedang sholat di masjid dimasuki monyet. Ada tengok? Dia sholat, monyet sini yang nengok. Tak dihalau monyet itu takut ini orang sujud. Yang bongaknya yang foto tuh. Ha, di fotonya. Hanya dihalau lah dia. Saya bilang apalah ini kayak begini. Dibiarkannya sampai monyet masuk ke dalam masjid, dah parah hutan dah habis. Ini masuk ke masjid dia. Itu yang keenam. Kemudian bila kau melihat orang kafir sekalipun, jangan kau katakan kau lebih hebat orang kafir itu. Kata si Abdul Qadir. Kenapa? Belum tahu sampai kafir meninggalnya. Jangan-jangan umurnya 70 tahun, tinggal 3 hari lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah katanya. 3 hari itu cuma ini nilai itu. Yang hidup selama ini diputihkan oleh Allah, tidak ada dosanya lagi. Hanya diukur dari 3 hari itulah. Selama 3 hari itu dia ibadah, rajin ya. Cuma itu masuk surga dia. Kita gimana? Siapa yang tahu membolak-balikan hati ini? Allah. Muqallibal qulub. Allah yang bolak-hatikan membolak-hatikan hati orang ini kan. Ya mudah-mudahan kita ini Allah tetapkan hati kita ini sampai penghujung kita. Sabbataqallah. Mudah-mudahan Allah menetapkan gitu kan. Jadi kalau sudah begini, insya Allah bisalah kita mulai menjadi orang yang tawadhu. Itu kalau kepada manusia. Dan terhadap makhluk Allah yang lain pun selain manusia, kita pun juga hati-hati juga. Jangan kita mengejek makhluk Allah yang lain. Katakanlah makhluk Allah yang lain itu seperti anjing misalnya. Seperti anjing kan. Itu kan pernah kejadian itu. Abu Yazid Al-Bustami mengejek dia. Ngapa pula lah makhluk yang bernajis ini ada di sini, katakan. Akhirnya rupanya anjing itu paham. Kata anjing itu lewat sajalah. Aku tak basah tidak sekarang nih katanya. Aku sebenarnya tak mau juga seperti ini. Tapi bagaimana Allah telah menjadikan aku begini katanya. Kalau boleh milih menjadi manusia. Ayo. Tak mau juga dia. Jadi bukan semuanya tadi itu. Kalau dapat memilih akan ingin jadi manusia. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau kita sudah tawadhu, Allah akan mengangkat derajat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tawadhu dan sangat pemalu. Diungkapkan dalam Barzanji oleh Sayyidina Ja'far Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadhu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat malu dan sangat tawadhu. Ketika Nabi menanam, katanya nanam pohon, Allah alam pohon apa dia tanam, pohon kurma atau pohon apapun dia tanam Nabi, waktu itu tak berbuah. Lalu Nabi bertanya pada para petani, kata Nabi, kenapa aku nanam ini tak berbuah, sementara kalian nanam berbuah? Kata petani itu, ya Rasulullah, sudahkah bibitnya dikawinkan? Kata Rasulullah, belum. Iyalah tak berbuah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau memang mengetahui tentang duniamu. Aku tak paham ya Rasulullah. Nah, kau memang hebat, kata Rasulullah. Akui Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian saat itu juga katanya Rasulullah tadi menyebutkan bahwa di akhir zaman nanti pohon-pohon ini bisa dipetik oleh anak-anak kecil, tidak memanjat lagi. Sekarang terbukti sudah Pak, terbukti durian ditanam dalam pot, buahnya
sampai ke tanah itu buahnya. Coba. Sudah sampai sekarang. Kalau dulu tanaman itu kayak kaleng besar di batang, berubah buah di atas pula lagi tuh. Nah, sekarang macam-macam ditemui pencangkokan. Kemudian Rasulullah SAW pergi melihat para petani bekerja. Maka sebagian para petani itu ngejarlah pada Nabi, menyalami Nabi. Ada satu orang yang hendak bersalaman dengan Nabi. Kata Nabi, kenapa engkau tidak mau bersalaman dengan aku? Mau lah ya Rasulullah, aku segan. Kenapa? Tanganku ini keras betul. Kenapa? Karena hari-hari megang hulu cangkul. Kalau orang yang kerja kebun biasanya tuh, awak pekerja kebun juga dulu tuh. Baik menyolak lah, menggalah. Ini keras ini tangan ini. Jadi mau salaman tuh tidak enak ya Rasulullah, tanganku keras ya Rasulullah. Karena sering berpanas dan sebagainya. Dia ambil Rasulullah tangannya. Tadi Rasulullah cium tangan para tani itu. Tanganmu ini tangan yang tidak disentuh api neraka nanti di yaumil qiyamah. Nah, tawaduknya Rasulullah tak disentuh api neraka. Kenapa? Tanganmu ini kau gunakan untuk cari nafkah untuk keluargamu. Coba. Tinggal lagi kulit aja membalut tulang lagi. Saking mencari nafkah tadi. Kan masa itu ya masa yang tidak seperti sekarang kan. Memang agak-agak sulit masa itu. Jadi Mas hormati, setelah kita menjadi orang yang tawadhu, akan naik derajat kita pada sisi Allah. Jangan kita menjadi orang yang takabur tadi. Karena takabur termasuk maksiat batin kepada Allah. Di bawahnya adalah ujub. Ujub itu termasuk juga. Hanya dalam hati saja. Perasaan awak lebih hebat daripada yang lain itu pun ujub sudah. Kemudian Mas hormati, termasuk juga akhlak yang baik adalah taat di dalam batin kita, ada namanya zikrul maut. Zikrul maut, mengingat kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Al-Jumu'ah ayat 8. Katakan wahai Muhammad, bila ada ayat Quran itu qul, itu aja katakan. Katakan itu maksudnya Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada umat, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang bertanya pada engkau tuh, dia Allah itu ahad. Nah gitu kan maksudnya. Kalau di Quran kan temanya katakan Tuhan itu satu, ya kan? Lalu kemana mengatakan ini? Nabi itu disuruh mengatakan kepada umat. Sesungguhnya innal mauta, sesungguhnya kematian, allazi tafirruna minhu, yang orang-orang lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu maka akan menjumpai engkau juga. Jadi hidup ini mesti kita mengambil nasihat. Kata Nabi, taraktu bainakum wa'izaini. Aku tinggalkan kepada kamu wa'izaini, dua mau'izah, dua nasihat. Apa dua nasihat tadi? Somitan wa natiqan. Somitan, nasihat yang diam saja. Wa natiqan, nasihat yang berbicara. Fas-somitu al-maut, nasihat yang diam adalah mati, kematian. Wan natiqu al-Qur'an, dan nasihat yang bisa jatuh Quran.
Ya, mudah-mudahan kita dapat nasihat yang diam saja dan juga Al-Quran. Bila kita sudah sering mengingat akan kematian, apa hebatnya orang tersebut? Akan mempersiapkan dirinya. Orang takwa itu salah satunya tandanya al-isti'dadu liyaumil rahil. Dia mempersiapkan dirinya untuk perpisahan dengan dunia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu yang kita bawa. Insya Allah kalau kita mau mengingat atau zikrul maut tadi, tidak akan jadi kita hubbud dunya. Tak akan ada kita cinta dengan dunia. Nah, berarti sampai sudah. Di kajian kita pada kesempatan ini tawadhu satu, yang kedua zikrul maut. Semuanya ini adalah kajian tentang akhlak. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas segala silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Da'wa biya subhanaka Allahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.